Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah pemrograman komputer. Oke, minggu ke-11. Benar ya, minggu ke-11 ya? Salah atau benar? Oh ya, benar. Jadi untuk kali ini kita belajar tentang disk, keyword disk. Terus yang kedua adalah konstruktor method. Seperti apa? Yaitu ini. Nah, disk keyword. Jadi disk itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia berarti adalah ini. Nah, kalau disk diimplementasikan di Java itu berarti disk itu merujuk kepada objek dari kelas ini. Makanya di sini dijelaskan bahwa refer to class which they, baik itu variabel maupun metode yang mereka punya. Jadi misal gini, di sini ada kelas lingkaran. Terus di dalam kelas lingkaran terdapat satu atribut dan satu metode. Atributnya yaitu integer r dan metodenya yaitu set jari dengan parameter integer jari. Nah, coba perhatikan di sini bahwa pada atribut dari kelas lingkaran itu memiliki nama yang sama dengan parameter dari metode set jari yaitu r. Nah, kalau sampean ketemu seperti ini, itu sampean harus benar-benar menjelaskan R yang mana. R yang atribut miliknya lingkaran atau R miliknya metode set jari. Nah, karena di dalam baris kode ini saya menginginkan bahwa R atribut itu memiliki nilai yang dimasukkan di dalam parameter metode set jari integer r. Jadi saya harus menunjukkan bahwa this.r berarti apa? Berarti r dia itu merujuk pada r miliknya lingkaran this. Berarti objek dari kelas lingkaran. Apa r yang dimiliki oleh lingkaran? Yaitu r yang di sini di private integer r, bukan r di sini. Sedangkan yang sebelah kanan sama dengan r itu berarti r yang dimiliki oleh parameter dari metode set jari. Seperti itu. Kenapa kok harus pakai this? Akan nggak bingung. Jadi r yang kiri itu merujuknya kemana, r yang kanan itu merujuk kemana? Kalau kita pakai this, sudah jelas bahwa this.r itu berarti merujuk pada kelas ini, yaitu kelas lingkaran. Seperti itu. Contoh, perhatikan ya. Nah, perhatikan yang berwarna ya, yang ini. Jadi misal ini saya ganti R. Nah, misal ini di sini ada R atribut dan ada R parameteran gitu ya. Nah, saya inginnya adalah ketika seorang user memasukkan nilai parameter dari metode set R, maka apa? Maka yaitu mengisi nilai dari R yang dimiliki oleh lingkaran. Nah, pada kasus kita seperti yang Anda lihat bahwa R sama dengan R itu berarti apa? Di sini ada warningnya bahwa sampean itu melakukan penugasan pada dirinya sendiri, memberikan nilai pada dirinya sendiri. R sama dengan R. Nah, kan gitu. Padahal saya inginnya adalah saya ingin memberikan nilai pada R atribut yang dimiliki oleh lingkaran. Maka apa? Maka pada kasus seperti ini itu Anda harus menambahkan this di depan R yang merujuk pada
kelas lingkaran. This, kalau seperti ini udah jelas. Nah, this itu tidak berlaku ketika apa? Ketika Anda memberikan nama yang sama, yang berbeda dengan ini, dengan metode yang dimiliki oleh setJari, setR ya. So di sini jari, di sini jari. Nah, nggak berlaku. Pakai, maksudnya nggak berlaku. Misalkan kita pakai this maupun tidak pakai this, nggak ada pengaruhnya. Seperti ini ya. Udah jelas kan, karena R dia itu munculnya ke sini, sedangkan jari jelas muncul ke sini. Nah, itu di situ berlaku hanya ketika apa? Ketika Anda menemukan nama yang sama pada variabel atau atribut yang dimiliki oleh lingkaran dan pada parameter yang dimiliki oleh metode tertentu, seperti itu ya. Berikutnya konstruktor. Jadi konstruktor itu merupakan metode ya. Jadi konstruktor itu metode. Namun berbeda dengan metode yang telah sampaikan pelajari sebelumnya, bahwa konstruktor itu metodenya, nama metodenya itu harus sama dengan nama kelasnya, harus sama persis ya, case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya itu diperhatikan, soalnya case sensitif. Nah, konstruktor itu merupakan metode untuk membangun, kan konstruktor artinya pembangun. Berarti apa? Berarti konstruktor ini sebenarnya metode yang pertama kali akan diakses ketika suatu kelas itu dieksekusi. Biasanya metode konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal, nilai inisiasi pada suatu kelas, gitu, seperti itu. Contoh dari konstruktor adalah seperti ini, ya. Jadi di sini ada kelas lingkaran, ya, kelas lingkaran. Nah, konstruktor itu ini public lingkaran. Nah, dia kan namanya sama, lingkaran, ya. Lalu bedanya adalah kalau ini lingkaran untuk kelas, kalau ini lingkaran untuk metode. Karena apa? Karena ada tanda kurungnya seperti ini. Nah, tadi pengertian kedua adalah bisa digunakan untuk memberikan nilai inisiasi ya, seperti ini. This dot r sama dengan 7. Berarti apa? Berarti saya memberikan nilai inisiasi, ya kan? R itu sama dengan 7. Jadi meskipun meskipun saya tidak mengeset nilai R, ya kan, tetap nilainya akan R itu nilainya adalah 7. Dan konstruktor sendiri itu bisa kita offloading, nah seperti ini. Jadi bisa kita offloading lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran, di sini ada lingkaran integer R. Nah, di sini kan sama-sama namanya lingkaran, ya kan. Konstruktor ini sama-sama nama lingkaran, namun perbedaannya ada dia yang pertama dia tidak memiliki parameter, sedangkan yang kedua dia memiliki parameter, yaitu integer R, seperti itu. Contoh ya, contoh. Contoh ini saya uncomment dulu. Contoh ini di sini saya berikan nilai default R itu sama dengan 9. Nah, terus pada method offloading lingkaran itu saya berikan tambahan parameter, yaitu double R, ya. Terus di sini ada set R seperti tadi, terus get R, ya. Nah, terus di sini kita menghitung luasnya. Nah, di sini kita menggunakan kelas statik mat. Nah, mat.p kita tidak perlu menuliskan 3.14, tapi cukup kita bisa menggunakan variabel global atau atribut yang dimiliki oleh kelas mat, yaitu p dari mat.p. Karena mat, kelas mat itu merupakan di dalamnya itu terdapat anggota yang statik, baik metode maupun atribut statik. Maka apa? Maka kita nggak perlu buat objek, jadi langsung kita panggil kelasnya, yaitu kelas mat.p
dikali mat.po. Nah ini this get error, berarti dia this, kita nggak pakai this pun bisa gitu loh, karena this itu sebenarnya untuk membedakan ketika antara nama variabel dengan parameter pada suatu metode tertentu itu memiliki nama yang sama. Jadi ini kan nggak apa-apa, this get. Jadi kan saya memanggil metode get error yang dimiliki oleh kelas ini gitu maksudnya. Nah ini matpo, koma 2 pada apa? Berarti this get error pangkat 2 dan seterusnya. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Jadi cara penggunaan cara penggunaan konstruktor itu seperti ini. Jadi setiap kali anda mendefinisikan suatu objek, maka sama harus memanggil metode konstruktor seperti ini. Nah ini metode konstruktor yang saya beri nilai, berarti dia merujuknya pada mana. Ini kan ada nilai dari parameter konstruktor lingkaran 10.0, maka dia merujuknya ke mana? Ke sini yang ada parameternya. Kalau misalkan saya hilangkan parameternya tadi, mana ya? Ini saya hilangkan parameternya, dia nggak error karena dia float ya. Dia nggak error. Nah, namun dia memilih metode konstruktor yang sebelah sini, berarti dia memilih nilai default seperti itu ya. Nah seperti itu. Terus kita coba memanggil objeknya, dot menghitung luas. Nah langsung ketika kita jalankan hasilnya seperti ini. Luas lingkaran dengan jari 29.0 lah, berarti kan dia meskipun saya tidak mengeset nilai, namun kan tadi sudah saya set sebagai nilai default, yaitu R-nya sama dengan titik 0 kan gitu ya. Nah seperti itu. Berarti terus bagaimana setiap kali kita membuat suatu kelas kok membuat suatu objek dari suatu kelas kok harus selalu manggil metode konstruktor, padahal sampean sendiri itu nggak pernah mendefinisikan metode konstruktor. Nah kenapa bisa begitu? Iya, karena apa? Karena secara implisit ya kan, setiap kali kita membuat kelas pada suatu di dalam bahasa pemrograman Java, itu otomatis Java itu membuat metode konstruktor dengan sendirinya secara default gitu. Tapi kita bisa membuat lagi gitu loh, memodifikasi konstruktor yang sudah menjadi default dari Java. Jadi misal ini kan sudah kita modifikasi bahwa ketika kita memanggil konstruktor lingkaran, maka R itu nilainya 9 seperti ini. Seperti itu ya. Berikutnya ini tadi sudah selesai. Wis, nah ini bisa sampean kerjakan. Jadi di sini ada 3 kelas ya, ada kelas mahasiswa, ada kelas matkul, ada kelas kuliah tes. Nah, kelas-kelas ini sampean kopikan langsung ke NetBeans. Tentunya ketika Anda kopikan itu akan terjadi kesalahan, error. Nah, tugas sampean adalah memperbaiki error tersebut dan mengusahakan nanti outputnya adalah seperti ini. Mukida Setiawati mengambil matkul matematika ya, paham maksud saya. Jadi nanti sampean cuma copy paste saja ke NetBeans ya, ke 3 kelas ini, dan sampean harus perbaiki supaya bisa dijalankan dan tidak ada error yang terjadi seperti itu. Baik, sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih. Anda bisa langsung bertanya via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.